Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu dengan saya ya, masih di seputar matematika ya. Kali ini kita akan membahas tentang materi statistika ya, yaitu fokus di materi median ya. Median. Sudah tahu ya median itu apa ya? Ini materi SMP ya. Kita kupas tuntas tentang median. Median adalah nilai tengah dari suatu data setelah data tersebut diurutkan. Ya. Jadi untuk menentukan nilai dari median, memang datanya harus diurutkan dulu. Ya. Data harus diurutkan. Nah, kalau datanya sudah diurutkan, ya tinggal kalian cari yang posisinya di tengah-tengah. Ya. Saya kira simpel banget lah. Nggak usah menggunakan rumus pun kalian bisa menentukan nilai tengah dari suatu data. Ya. Sebagai contoh ya, kita langsung saja ke contoh. Ada soal seperti ini. Tentukan median dari data berikut ini ya. Ada data 18, 20, 12, 24, 38, 30, 40, 35, 48. Kalau kita perhatikan data ini masih acak ya. Nah, karena data ini masih acak, berarti perlu kita urutkan terlebih dahulu dari data yang paling kecil ya. Dari data yang paling kecil, berarti ini yang paling kecil ya. 12, terus berikutnya 18 ya, dan seterusnya sampai yang paling besar ini ya. Nah, setelah diurutkan nanti, nah seperti ini ya. Nih kalau sudah diurutkan, nanti sambil kalian cek ya. Datanya berasal dari data ini semula yang masih acak, ini yang sudah diurutkan. Kalau sudah, tinggal kita cari ya. Cari yang nilainya, yang posisinya di tengah-tengah. Karena median itu adalah nilai tengah. Ya, lihat aja, dilihat pakai mata telanjang ya. Berarti matanya nggak pakai kacamata, nggak pakai baju ya. Yang posisinya di tengah-tengah mana? Ini ya 30 ya. Nah, ini yang posisinya di tengah-tengah. Jadi kalau dihitung dari sebelah kiri ya, ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, posisi data ke 5. Kalau dari sebelah kanan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, memang benar ya, ini lokasinya di tengah-tengah persis. Berarti bisa kita simpulkan ya. Jadi nilai mediannya adalah 30. Seperti itu ya. Nah, ini jawabannya. Bisa dipahami ya? Nanti kalau kalian ingin menggunakan rumus juga boleh. Tapi saya sarankan lah, kalau soalnya masih sekelumit kayak gini, sedikit tok ya, nggak perlu menggunakan rumus. Kalau ingin pakai rumus boleh ya. Rumusnya seperti apa? Nah, kita panggil rumusnya ya. Rumus datanglah. Nah, seperti ini ya. Median rumusnya adalah data ke n ditambah 1 dibagi 2. Ini kalau ingin pakai rumus. Nah, coba praktek, ketemunya sama apa tidak. Tapi menurut saya tambah lama, tambah ribet ya. Jadi perlu kita cari. Ini keterangan data ke, berarti bukan jawaban ya, baru menunjukkan urutan. Jadi kita tulis ya, data ke n ditambah 1. N-nya ini apa? N-nya adalah banyaknya data. Nah, banyaknya data kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Datanya ada 9 ya, berarti N-nya ini diganti 9. 9 ditambah 1. Berapa ayo? 10 ya. 10 bagi 2. 5 ya. Berarti posisinya adalah data kelima ya. Urutan yang kelima 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya. Sama bila 30 ya. Ini kalau pengen pakai rumus ya, rumusnya seperti ini.
ya. Jadi silahkan pilih saja lah ya, kalau memang ingin menggunakan rumus boleh, kalau ingin menggunakan ilmu manual juga boleh ya. Berikutnya untuk soal yang lain ya, ada soal seperti ini. Tentukan median dari data berikut ya. Ada soal ini kayaknya tambah banyak ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 datanya ya. Seperti biasa harus kita urutkan karena data ini itu masih acak. Ini masih acak. Kita urutkan dari data yang terkecil ya. Yang terkecil 10 ya, terus berikutnya 14 dan seterusnya sampai yang paling besar nanti ya. Paling besar nanti ini kayaknya ya, 50 ya. Nah, setelah diurutkan seperti ini. Nah, ini. Setelah diurutkan datanya menjadi seperti ini. Nah, kalau sudah ya, mau pakai apa ini? Mau pakai rumus atau manual biasa? Manual aja ya. Kalau manual ya udah kita lihat kira-kira posisinya yang di tengah-tengah yang mana ini. Tadi jumlahnya berapa banyaknya? 12 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini sudah sampai angka 6, data ke-6 ya. Kalau dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Di tengah-tengahnya di sini ya. Di tengah-tengah datanya di sini. Berada di antara dua data ya. Yaitu data ke-6 ya dan data yang ke-7. Data ke-6 dan data ke-7. Nah, kalau seperti ini ya, karena letaknya di antara dua data, nah cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya berarti kita menggunakan ilmu rata-rata ya. Mediannya, median. Saya tulis pakai simbol saja ya. Median. Mediannya berarti 25 ya ditambah 30. Kenapa ditambah? Karena kita ilmunya menggunakan ilmu rata-rata ya, berada di antara ini. Berarti 25 ditambah 30 kita bagi dengan 2 ya. Kita bagi dengan 2. Berarti bagi ya. Bagi per. Nah. Terus sama dengan baru kita hitung ya. 25 ditambah 30 berapa ayo? 55 ya, kita tulis di sini ya. Hasilnya adalah 55 ya. 55 kita bagi dengan 2. Hasilnya berapa ayo? Hasilnya adalah 27 setengah. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Bisa ya. Ini kalau nanti kalian menjumpai soal ya yang banyaknya data itu genap. Ini tadi kan 12 ya. Datanya 12. Nah, kalau datanya genap pasti medianya berada di antara dua data. Nah, cara ngitungnya seperti ini ya. Cara menghitungnya menggunakan metode yang seperti ini. Bisa dipahami ya. Lanjut ke soal yang mungkin lebih banyak ya. Tentukan median dari data berikut ya. Ini namanya data tunggal yang berbobot ya, data tunggal berbobot. Ini sebenarnya datanya data tunggal, cuma memiliki frekuensi yang lumayan banyak lah. Yang jelas lebih dari 1 ya. Yang mendapatkan nilai 5 ada 3 anak. Berarti kalau kita tulis manual pakai data tunggal ya kayak gini. 5-nya ada 3 ya, seperti itu kan. Terus 6-nya ada berapa? 6-nya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 7-nya ada 10.
Jadi 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, ini kalau kita tulis semuanya tentunya panjang, ya. Nah, kita menggunakan rumus saja kalau seperti ini, ya, karena kalau ditulis manual lumayan panjang. Kita pakai rumus, ya, rumusnya yang seperti tadi, ya. Nah, ini rumusnya. Median bisa dihitung menggunakan rumus data ke n ditambah 1 bagi 2. Ya, n-nya dari mana? N-nya tentunya dari banyaknya data. Ini keseluruhan ada berapa? Bisa kalian hitung dari jumlah frekuensinya. Nah, kita hitung aja ini jumlahnya, ya. Jumlah frekuensinya saya tambahkan kolom jumlah. Kolom sigma, ya, atau artinya jumlah. Nah, sigma. Kita jumlahkan bareng-bareng, coba ayo. 3 ditambah 5, 8. Ya. 8 tambah 10, 18. 18 tambah 7, 25. 25 tambah 6, 31, ya. 31 tambah 1, 32, ya. Ini ketemunya 32. Nah, tulis saja hasilnya 32. Nah, jumlahnya. Nah, seperti itu. Kemudian kita hitung, ya, masukkan ke rumus ini, ya. Kita masukkan ke rumus ini. Waduh, loadingnya lama ini. Berarti sama dengan data ke n-nya diganti 32, ya. 32 ditambah 1 berapa, ya? 33, ya. 33 kalian bagi dengan 2, ya. Berarti ketemunya berapa? Data ke 16,5, ya. Data ke 16,5. Nah, kita cari lokasinya 16,5 itu di mana? Ya. 16,5. Bisa ngitung kalau tulisannya manual kayak gini. Mungkin lebih mudah untuk dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 setengah. Nah, berarti 16 setengahnya ini berada di antara 7 dan 7, ya. Ini berada di antara sini, ya. Benar nggak tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Iya, di sini, ya. Jadi di antara 7 dan 7. Berarti cara ngitungnya, ya, 7 ditambah 7 bagi 2. Ya, ketemunya berapa? Ketemunya adalah 7. Ya. Paham? Hasilnya adalah 7. Nah, kalau semuanya kalian tidak nulis kayak gininya, ya, seperti ininya enggak ditulis, bisa apa enggak? Ya, ya tentunya bisa, ya. Ngitungnya langsung dari frekuensinya saja. Ini kalau misalnya enggak nulis ininya, enggak ditulis, ya. Berarti kalian langsung ngambil dari frekuensinya. Caranya gimana? Ini frekuensinya 5-nya ada 3. Berarti sampai data ini, itu sampai data yang ketiga. Perhatikan. Benar tidak? Ini kan sampai data yang ketiga, ya. Terus berikutnya kalau ini, kalian jumlahkan dengan yang ini. Ya. 3 tambah 5. Berarti 8, ya.
berarti 6 yang terakhir, 6 yang belakang sendiri itu adalah data yang ke-8. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Betul kan? Ya. Jadi kalau kita tambahkan lagi, ini kita tambahkan dengan 10 ya. Maksudnya ini tambah ini ya. Berarti kan berapa? 18 ya. 18. Nah, jadi angka 7 yang terakhir sendiri itu sampai data yang ke 18. Ya, jadi 7 ini yang belakang sendiri itu adalah data ke 18. Nah, yang dicari adalah 16,5. 16,5 ya posisinya di sini ya, masih di sekitar sini. Ya, berarti ini jawabannya. Ya. Jawabannya adalah 7. Ini kalau ngitung langsung dari tabel. Ya. Jadi mending langsung saja ya, nggak usah ditulis secara manual seperti ini. Terlalu lama ya. Oke, langsung soal yang lain saja ya. Ini masih terlalu gampang. Ya. Kalau anak pintar ini mending dilewat saja ya. Kemudian yang berikutnya, menentukan median dari data kelompok ya. Median dari data kelompok ya, data kelompok itu adalah data yang tampilannya distribusi frekuensi ya, yang udah dikelompokkan berdasarkan tingkatannya ya. Nanti kalian bisa menggunakan rumus ini. Nah, ini rumus yang bisa kalian pakai untuk menentukan median dari data kelompok. Gak usah khawatir, gak usah takut dengan tampilan rumusnya. Oh, jelimet banget ya tampilannya kayak gini ya. Nanti kan lama-lama kenal ya, sering mempraktekkan nanti akan hafal dengan sendirinya ya. TB ya, ini median artinya, ME artinya median tapi miliknya data kelompok. Jadi rumus ini hanya dipakai untuk menghitung data yang benar-benar data kelompok ya. TB ini adalah tepi bawah kelas median ya. Nah, tepi bawah kelas median. Nah, kelas median itu yang mana ya? Nah, kelas median berarti perlu kita cari dulu menggunakan rumus yang biasa ya, menggunakan rumus yang biasa. Rumus yang mana ya? Nah, rumus yang ini ya. Jadi untuk menentukan kelas mediannya pakai rumus yang biasa ya. Kemudian N-nya, N yang di sini ya, adalah banyaknya data ya. Jumlah frekuensinya atau banyaknya keseluruhan data. Terus FK ini frekuensi kumulatif ya. Frekuensi kumulatif. Maksudnya kumulatif itu apa? Kumulatif itu artinya jumlah ya. Jadi ini berarti jumlah. Saya tulis saja. Artinya adalah jumlah frekuensi ya. Berarti kamu harus menjumlahkan frekuensinya tapi sebelum kelas median ya. Itu. Kemudian F kecil ini artinya apa ya? F-nya adalah kelas median. Terus P ini panjang kelas ya. Jadi inilah rumus ya yang akan kalian gunakan ya untuk menentukan median dari data kelompok ya. Biar lebih jelasnya langsung saja ke soal. Ada soal seperti ini ya. Data lama waktu siswa mengitari stadion sebanyak 5 putaran ditunjukkan pada tabel berikut ya. Yang lamanya 30 sampai 34 menit ya, ada 8 anak ya, ada 8 siswa yang sanggup menempuh dari rentangan waktu 30 sampai 34 menit. Ya, sampai data yang terakhir ya, yang paling lama ini ya,
60 sampai 64 menit hanya 7 anak. Ya. Ini keseluruhan siswa yang diteliti di sini ya, totalnya ada 80 siswa. Ya, ada 80 siswa. Nah, kita akan menentukan nilai tengahnya. Ya, yang ditanyakan nilai tengahnya atau mediannya. Nah, karena ini adalah data kelompok, ya, ini wujudnya adalah data kelompok, berarti kalian harus menggunakan rumus yang tadi, ya, rumus yang panjang. Tapi sebelumnya kalian harus menentukan apa dulu, ya, menentukan kelas mediannya dulu, ya, menentukan kelas median dengan rumus ini, ya, dengan rumus saya tulis saja di ini ya, kelas median. Jadi langkah pertama kita akan menentukan kelas median menggunakan rumus ini ya. Kita langsung saja hitung ya, berarti nilainya sama dengan data ke ya, data ke ini kurang sini ya. N-nya dari mana? Jumlah anaknya 80 ya. 80 ditambah 1 berarti 81. 81 diapakan? Kita bagi dengan 2. Sehingga ketemunya adalah data ke berapa ya? Data ke 40 setengah ya. Data ke 40 setengah. Posisinya sudah kita dapatkan. Nanti letaknya berada di data ke 40 setengah. Nah, kita cari letaknya ya. Kita cari letaknya. Saya hapus dulu aja. Letak dari 40 setengah kita jumlahkan ya datanya. 8 tambah 10. Ya, kalau sampai saya ulang ya. Cara mencarinya kayak tadi ya. Jadi kalau sampai sini saja ya, itu baru sampai data yang ke 8 ya. Kalau ini tambah ini ya, ini totalnya 18. Maksudnya sudah sampai data ke 18 ya. Terus kalau dari sini ya sampai sini ya, berarti kan ini tambah ini ya, atau 18 tambah 13 ya, berarti 31. Kemudian kalau kita total lagi dari sini sampai sini ya, ya tentunya 31 tambah 17 ya, berarti berapa? 48 dan seterusnya ya. Berarti kalau udah sampai sini ya, total siswanya ini sudah sampai data ke 48. Nah, yang kita harapkan adalah 40 setengah. 40 setengah. Ini belum nyampe ya, baru sampai data ke 8. Ini baru sampai data ke 18, belum nyampe ya. Ini baru sampai data ke 31, juga belum nyampe. Nah, setelah sampai sini udah sampai ya, 40 setengahnya di kelompok data yang di sini ya. Nah, karena nyampainya di sini, maka inilah yang dikenal dengan kelas median ya. Jadi kelas inilah yang disebut dengan kelas median. Nah, bisa kita tulis ya, kelas median ya, berada di manakah kelas mediannya? Kelas yang ke 1, 2, 3, 4 ya. Kelas keempat, yaitu 45
rentangannya sampai 49 menit. Ya. Seperti itu. Nah, kalau sudah, ya, ketika kelas medianya sudah ketemu, baru kita hitung menggunakan rumus yang ini, ya, menentukan median yang sebenarnya pakai rumus ini. Ya, untuk ngitungnya gimana? Hitungnya ya kita cari item-item yang ada di rumus ini dulu, mulai dari TB, ya. TB-nya berapa coba? Ya. TB adalah tepi bawah kelas median. Tepi bawah masih ingat rumusnya? Ya. Tepi bawah itu mendapatkannya dari batas bawah dikurangi setengah, ya, materi yang awal, ya. Berarti TB itu mendapatkannya dari batas bawah. Ini saya hapus dulu. Batas bawah itu yang mana? Ya, batas bawah yang ini tadi. Batas bawah. Kalau ini batas atas, ya. Jadi batas bawahnya ini dikurangi setengah. Ya, bisa tulis saja di sini, ya. Jadi kalau saya tulis keterangannya, ya, di sini TB, ya, TB. Mencarinya dari 45 ini adalah batas bawah, ya, dikurangi 0,5. Kok dikurangi 0,5? Karena datanya bulat, sehingga ketemunya adalah 44 setengah. Ya, jadi TB ini adalah 44 setengah. Bisa diganti langsung, ya. 44, ya, setengah. Seperti itu. Terus ditambah, ya, kurung besar, ya. Kurung besar. N-nya dari mana? N-nya total frekuensi, jumlah keseluruhan data. Ya, berarti ini, ya, 80, ya. Ini N-nya. Ini adalah N kecil. Berarti 80 dibagi 2. Coba berapa? 40, ya. Langsung saja, ya. Jadi N-nya 80 dibagi 2. Saya langsung nulis 40. Nah, seperti ini. Terus dikurangi dengan FK. Nah, FK ini keterangannya adalah total frekuensi, ya. Jumlah frekuensi, ya, sebelum kelas median. Ya, kelas mediannya kan ini tadi, ya. Kelas mediannya di sini, ya. Kamu harus menentukan total frekuensi sebelum yang ini, ya. Sebelum ini berarti yang mana? Nah, ini dari sini sampai sini. Inilah yang dinamakan dengan FK, ya. Jadi frekuensi kumulatif atau keseluruhan jumlah frekuensi, ya, sebelum kelas yang ini, sebelum kelas mediannya, ya. Karena ini yang saya blok ini, ya, ini kan kelas median, jadi sebelumnya yang ini, ya. Berarti 8 ditambah 10 tambah 13, ya. Berapa tadi? Udah dihitung, ya. 31, ya. Kita tulis di sini, ya. 31. Terus dibagi F. F keterangannya apa tadi? F adalah frekuensi kelas median. Frekuensi kelas median yang mana? Kelas mediannya kan ini, ya. Frekuensi yang mana? Nah, ini 17. Namanya frekuensi kelas mediannya. Yang bawah ini adalah 17. Kasih kurung tutup, ya. Terus
tinggal dikalikan dengan P. P ini apa? P adalah panjang kelas. Panjang kelas mencarinya dari mana? Panjang kelas bisa kalian lihat ya, dari sini ke sini ya. Ini panjang kelasnya berapa? Selisihnya dari 30 sampai 35 selisihnya berapa? Dikurangi 35 kurangi 30. 5 ya. Memang ini ada kaitannya dengan materi yang sebelumnya. Kalau materi yang sebelumnya kalian belum bisa memahami ya memang susah ya. Kita hitung. Lanjut ya, dihitung ya. Sama dengan 44 setengah terus kita tambahkan dengan ini yang di dalam kurung, kita hitung dulu ya. 40 dikurangi 31. 9 ya. 9. Terus kita bagi dengan 17. Terus kita kalikan dengan 5 ya. Kalikan dengan 5. Nah, terus hasilnya adalah 44,5. Kita tulis dulu, nanti terakhiran ya penjumlahannya 5 ya. Kita hitung yang bagian sini dulu ya. Berarti kita kalikan aja ya, 9 kali 5 45 ya. 45 kalian bagi dengan 17. Terus ini dihitung dulu ya. Hitung dulu, ayo coba silahkan dihitung sambil nunggu saya nulis ini. Berapa? Sudah ketemu? Iya. Sudah ada yang menemukan ya. Pintar sekali ya. Hasilnya adalah 2 berapa ya? 2,65. Semuanya hebat-hebat ya hitungnya ya. Nah, 2,65 terus kita tambahkan dengan ini ya. Ya silahkan dihitung lagi ya. Cepet-cepetan ayo. Berapa coba hasilnya? 40 berapa? 47,15 ya. 0,15. Kayaknya tulisannya jelek banget nih. Saya ganti aja ini ya. Hapus, pakai ini aja. Ini kan udah hasil akhirnya. Sama dengan 47,15. Ya, ini. Sudah semua ya. Jadi bisa disimpulkan median dari data ini ya tadi ya, data tentang lamanya waktu mengelilingi stadion selama berapa kali tadi? Sebanyak 5 putaran ya. Itu ternyata nilai tengahnya adalah 47,15. Satuannya apa tadi? Menit ya. Bisa kalian tulis sendiri di sini ya. Jadi median dari data tersebut ya, dari data tersebut adalah 47,15 menit. Sudah selesai ya. Itu ya untuk penjelasan dari saya.
ya, terkait dengan materi median, ya, nilai tengah dari suatu data setelah datanya diurutkan, ya. Ada kurangnya mohon maaf ya, nanti kalian belajar lagi ya, sambil dicek nanti hitung-hitungan yang tadi sudah kita lakukan bersama ya, siapa tahu ada kekeliruan. Nanti kalau ada kekeliruan berarti perlu kita kawat ya. Semoga saja tadi hasil yang sudah kita dapatkan sudah betul ya. Saya kira itu, ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.